wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Tasya dari kelas 10A. Di video ini saya akan membahas materi tentang kimia hijau. Kimia hijau, juga disebut sebagai kimia berkelanjutan, adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1998, Paul Anastas bersama dengan John C. Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam praktik kimia hijau. Kedua belas prinsip tersebut membahas berbagai cara untuk mengurangi dampak dari produk bahan-bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta juga menunjukkan prioritas penelitian dalam pengembangan teknologi kimia hijau. 12 prinsip kimia hijau yang dikembangkan oleh Paul Anastas dan John Warner yaitu: 1. Pencegahan. Prinsip kimia hijau ini menegaskan bahwa lebih baik mencegah produksi limbah ketimbang mengolah dan membersihkannya. Yang kedua, ekonomi atom. Prinsip ini mendorong efisiensi penggunaan atom dalam menggabungkan bahan-bahan kimia dalam proses sintesis. Tujuannya adalah mengurangi limbah hingga level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi dalam proses produksi. Yang ketiga, sintetis kimia yang tidak berbahaya. Prinsip ini menyokong penggunaan bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya sejak awal produksi. Diharapkan sintetis bahan kimia tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Keempat, merancang bahan kimia yang lebih aman. Prinsip kimia hijau ini menjelaskan bahwa produk kimia harus dirancang untuk mempertahankan fungsinya sekaligus meminimalkan toksisitas. Kelima, pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin penggunaan zat tambahan seperti pelarut atau zat pemisah tidak berbahaya saat digunakan. Keenam, prinsip kimia hijau ini menegaskan bahwa metode sintetis harus dilakukan pada suhu dan tekanan sesuai sekitarnya. Ketujuh, prinsip ini menekankan penggunaan bahan dasar yang sifatnya tidak susah diproduksi atau dicari atau langka. Kedelapan, merancang bahan kimia dan produk turunannya yang aman sehingga menghasilkan produk kimia yang efektif rendah atau tanpa efek racun. 9. Katalis adalah zat yang mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Katalis digunakan untuk bisa meminimalkan energi dan meningkatkan efisiensi. 10. Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan di lingkungan. 11. Prinsip ini menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan secara langsung dan komprehensif. Tujuannya untuk bisa merancang sistem produksi yang minim bahkan tanpa polusi atau limbah. 12. Prinsip kimia hijau ini mengungkapkan bahwa zat dan bentuk zat yang digunakan dalam proses kimia sebisa mungkin harus meminimalkan potensi kecelakaan kimia seperti ledakan dan kebakaran. Tujuan kimia hijau. Tujuan utama pendekatan kimia hijau adalah untuk menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman, dan secara bersamaan dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesa zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan, yang artinya itu akan mengurangi penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Adapun beberapa manfaat kimia hijau lainnya, yakni sebagai berikut: mengurangi penggunaan energi, pengurangan limbah produksi, pengurangan kecelakaan, produk yang lebih aman, tempat kerja dan komunitas yang lebih sehat, perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, mendapatkan keunggulan yang kompetitif atas produk yang dihasilkan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.